Tetapi seorang ulama ahli tahqiq, umumnya kalau ulama ahli tahqiq itu ulama warok ya, wirok, ahli hakikat. Suatu ketika beberapa kali dia bertetanggaan dengan orang ini, si tukang maksiat ini. Kerjaannya berpoya-poya dan menghambur-hamburkan uang. Kalau bahasanya mau orang suka poya-poya, hambur dia apa ya, boros. Identiknya orang yang suka berpoya-poya senang-senang kayak begitu ke tempat hiburan ya, mabokan. Cuman si ulama ini ceritanya kaget begitu cerita singkat si orang yang suka bersenang-senang berpoya-poya hidupnya ini, kesehariannya ini meninggal dunia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang sudah sampai pada waktunya, nggak bisa dimajukan sesaat, nggak bisa dimundur sesaat. Ceritanya meninggal. Kalau cerita itu mungkin panjang. Singkat cerita dia meninggal. Begitu meninggal si seorang pemuda yang suka bersenang-senang berpoya-poya ini, diimpikan oleh ulama ahli tahqiq itu, tahu-tahu dia berada di tempat yang sangat tinggi. Kemudian diberikan fasilitas juga yang sangat luar biasa. Diberikan pakaian keagungan, pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Bahkan singgasananya, tempat dia tinggal, si anak muda ini, tempat tinggal di sananya itu dihiasi dengan intan, lu'lu' dan marjan yang berwarna hijau, luar biasa. Si ulama ini kaget, kamu tercengang, loh, apa yang bisa menyebabkan kamu ini bisa memperoleh kedudukan di sisi Allah sampai seperti ini? Sang pemuda menjawab, begini wahai imam, katanya ulama, suatu ketika saya hadir ke sebuah majelis. Di majelis itu ada seorang ulama yang berfatwa, barang siapa membaca sholawat kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diangkat suaranya, ditinggikan suaranya atau dinyaringkan suaranya, ya, maka akan dibebaskan dirinya daripada siksa api neraka. Ceritanya begitu. Akhirnya kemudian seorang ulama yang memberikan fatwa itu membaca sholawat dengan suara yang keras. Aku mengikutinya. Begitu aku mengikuti dengan suara yang keras juga. Akhirnya jamaah semua di situ yang hadir semuanya mengikuti baca sholawat dengan suara nada yang tinggi, yang nyaring, jadi disuarakan. Kita kan kadang-kadang kalau lagi baca sholawat kadang-kadang suka malas ya, istilahnya gede-gedein suara ya. Ini ternyata mengencangkan suara baca sholawat buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ternyata nggak cuma-cuma, nggak sia-sia, ya, ada upahnya di sisi Allah SWT. Jadi ini yang menjadi sabab aku memperoleh tempat kedudukan yang tinggi seperti ini, sehingga mereka pun orang-orang yang tadi kaum yang baca sholawat dengan suara yang keras, yang ngikutin suara aku, mereka juga semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita semua adalah golongan ulama, golongan jamaah, kita mah
jamaah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Walaupun ahli sunnah wal jamaah kita tuh kita tahu beda-beda, betul Pak ya. Karena madzhabul arba, kita punya madhab 4 madhab. Beda-beda, ada madhab Malik, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Ahmad bin Hanbal. Jangan kita jadikan perbedaan sebagai perpecahan, ya, ajang permusuhan, ajang gerup-gerupan gara-gara perbedaan. Karena Rasul jauh sebelum yang ada ikhtilaf, Rasul sudah mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan orang-orang pintar pendapatnya, ya, perbedaan pendapat orang-orang pandai, perbedaan pendapat orang-orang pintar, ya, adalah rahmat lil umat. Rahmat buat para pengikut, buat umatnya, buat jamaahnya. Tinggal mana kita mau ikutinnya. Yang penting kalau kita ingin, ketika kita ingin bersama, kita cari kebersamaannya, kita hindari perbedaannya. Kadang-kadang kan kita suka sering diperbesar-besarkan itu perbedaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi kita tausiah di dalam takziah mengenai wafatnya Ibu almarhumah ya Hajah Paikam binti Sohun Lampun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman tuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini firman Allah. Cuma ayatnya, ayat berapa, surat apa saya kurang hafal, tapi artinya setiap yang memiliki jiwa pasti akan mencicipi. Mana zaikoh itu mencicipi, mencicipi kematian. Cicipin makan apa kagak? Ya makan juga ya. Sedikit. Ngicipi kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, sungguh aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ya, aku akan berikan upah kalian ketika kalian di dunia. Karena Allah memerintahkan kita untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kamu akan aku berikan, kata Allah, upah kamu akan aku berikan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ada pekan yang lalu kita ngaji di Masjid Nur Muhammad bahwa ternyata ya pahala kita itu, ujrah kita dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang langsung, ada yang dideposit. Ternyata ya, misalnya dia 30%, ya 30% diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya dunia kita mah kebanyakan seperti mereka, orang-orang yang di luar kita, orang kafir, orang non muslim. Dunia kita mau kurang, cuma 30% tuh di dunia. Dideposit oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ternyata 70%. Lebih banyak buat kita pulang nanti ke negeri akhirat. Ada apa? Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah
barang siapa yang dipelihara selamat daripada siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka mereka lah orang-orang yang bahagia, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, artinya mereka lah orang-orang yang sukses. Jadi sukses itu masuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kesenangan dunia itu bukan apa-apa, hanya kesenangan yang menipu. Kadang-kadang juga suka diartikan kesenangan yang fata morgana. Kita menganggap kelihatan kawan kita hidupnya senang, tetapi begitu kita dekat dengan dia, kita tahu kehidupannya ternyata enggak juga, betul nggak begitu? Betul. Ngaku ya. Orang yang hartanya melimpah, kadang-kadang mau kita jadikan sandaran nggak bisa. Habis utang bank. Betul. Iya, jadi bukan kesenangan dunia sebetulnya yang hakiki, yang bisa menjamin kita hidup bahagia. Jadi yang menjamin kita sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita sukses nanti sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh sok melihat saudara kita, wah kayaknya luar biasa kayak gini, nggak boleh mundur karena tekanan orang-orang kaya dan lain sebagainya. Jadi kita tetap aja bergaul dunia perlu. Dunia kita baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maunya sukses dunia akhirat ya Ustaz. Ya. Sukses dunia akhirat. Maunya ya Pak. Iya, Maunya. Pengennya Maunya kita kan hasanah dunia, Sana hasanah akhirat. Amin, amin. gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala muji kita. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Baik. Sungguh aku akan uji kalian, kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit minal khawfi, dari rasa takut. Cuma sedikit rasa takutnya juga, sedikit walju, dan sedikit lapar. Kita dikasih sedikit lapar, goyang, bener kan? Terus. Dikasih sedikit rasa takut, goyang. Ya, kita khawatir kadang-kadang kalau kesehatan kita agak terganggu, gak tenang, bener kan? Ada goncangan, takut karena kita khawatir, takut begini, takut begitu, takutnya macam-macam Pak. Padahal dari sedikit rasa takut. Wa naqsi minal amwal, kita takut kekurangan harta, betul nggak? Padahal asalnya dikasih sedikit sekali tuh rasa takut. Wa anfus, kekurangan jiwa, artinya salah satu di tengah-tengah keluarga kita jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu. Kita ketakutan, betul kan? Kadang-kadang kita bela-bela kita harus sini bersyariat, betul, karena syariat itu diwajibkan, baik medis maupun non medis. Kadang-kadang kita tempuh, kita tempat. Kata Allah di akhir ayatnya, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat mereka orang-orang yang Sabar. Orang yang sabar, orang yang mana? Kata Allah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hambanya berpasang-pasangan, enggak ada yang sendirian. Ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim, baik yang tumbuh di muka bumi maupun dari jenis diri dia sendiri.
yang seperti yang sebangsa kita, banyak yang model kita bangsa manusia, ya ada yang nggak nampak, jin dan lain sebagainya. Wa bima la ya'lamun, bahkan yang kita nggak pernah tahu, semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang sudah kita ketahui lewat penelitian dan lain sebagainya, ada yang ilmu manusia belum mampu menjangkaunya, mencapainya. Itu. Jadi kita diuji dengan pasangannya. Kadang kita diuji dengan rasa senang, kadang kita diuji dengan rasa sakit, betul nggak? Rasa kecewa. Kadang kita diuji dengan manis, kadang kita diuji dengan pahit. Kadang kita diuji dengan melimpah rezeki, kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan. Semuanya ujian. Ada orang yang sukses diuji dengan susah, tetapi diuji dengan kesenangan gagal. Betul. Ada orang yang diuji dengan kesenangan sukses, begitu diuji susah, dia terjatuh. Ada nggak gitu? Banyak. Nah, makanya orang-orang yang sukses di antaranya adalah orang-orang wabah syirisofirin. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Mungkin sabar itu adalah sebagai solusi agar kita mampu, ya, bisa menetralisir yang antara yang manis dengan yang pahit. Ya kan kadang-kadang orang nggak mau pahit, tapi kadang-kadang kalau kagak ada begitu dicicipin lah, enak juga sebetulnya kan begitu kalau kita mampu menikmatinya, Pak ya. Baik. Ya kopi juga kadang ada yang senang manis, ada yang senang pahit. Jadi artinya begini, siapapun kita nggak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita diuji? Karena Allah ingin agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita asalnya dari Allah, makanya ucapannya begitu. Kita ada ujian, ada musibah, baik kesandung dan lain sebagainya, celaka, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang asalnya dari Allah mesti kembali kepada Allah. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Khususnya buat diri saya pribadi dan buat kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf karena masih ada tempat yang harus saya kunjungi lagi, terasa full jamaah. Jadi orang tua mungkin bagi-bagi, saya harus ngalah ya. Tadi saya berangkat ngawal anak-anak juga tuh, ikut juga kemarin mancing ke apa namanya, Tanjung Kait di Bagang mancing. Saya sebetulnya pernah mancing di Bagang, biasa mancing di kapal, perahu, ada yang ngajak. Tapi kadang-kadang kita ya, supaya anak-anak kita dekat sama kita gitu, kadang-kadang kita ngalah gitu ngasuh ya. Nah ini sebelah tetangga kita juga malam acara malam walimah mau kita bantu kita, jadi saya juga harus berbagi. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan Alhamdulillah Kalam Kiai Haji Bapak Ahmad Muhammadi. Semoga tausiah ini menjadikan